Hai teman-teman, pernah kebayang nggak kalau di bawah Kanal Jakarta ada dunia rahasia yang penuh cahaya biru dan makhluk ajaib? Nah, di kisah kali ini, kita bakal lihat bagaimana ondel-ondel bernama Oni naik mobil amfibi ajaib bernama Axolotl Car yang bisa berubah jadi robot pelindung gelombang air kilauan. Siap-siap ya, karena ceritanya seru banget dan penuh pesan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini wajah memeluk. Sebelum mulai, yuk bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar makin semangat bikin kisah ondel-ondel yang seru dan mendidik lainnya. Hati berkilau. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai kisahnya dengan niat baik, semoga jadi hiburan yang membawa manfaat. Herba, alhamdulillah, semua kebaikan datangnya hanya dari Allah, yang telah menciptakan dunia penuh keajaiban dan pelajaran bagi kita semua. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, ya. Karena setiap satu sholawat, Allah balas dengan 10 rahmat. Tulis, dan ingat selalu, yuk kita tingkatkan takwa kita, selalu ingat Allah, berbuat baik, dan menjaga hati dari hal yang buruk bunga mekar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya, siapapun yang terus berusaha dengan niat baik, seperti Oni yang selalu berani dan jujur, pasti Allah bantu menemukan jalan keluar dari kesulitan. Pelangi, tulis juga di kolom komentar ya, kalian berasal dari kota mana? Biar kita bisa saling kenal dan makin akrab sesama penonton kisah ondel-ondel balon ucapan kilauan. Dan jangan skip videonya, tonton sampai selesai, karena di deskripsi ada pertanyaan berhadiah. Kalau kamu jawab benar di kolom komentar, hadiahnya akan diumumkan di penutup. Pompa konfeti, di bawah Kanal Jakarta yang luas, jauh di bawah jalan raya yang sibuk dan suara klakson yang bersahutan, tersembunyi dunia yang hampir tak pernah dilihat oleh manusia biasa. Dunia itu bukan hanya dipenuhi air, tetapi juga cahaya, kehidupan, dan keajaiban yang menakjubkan. Di sanalah tinggal seorang ondel-ondel bernama Oni. Sosok besar dengan wajah ramah, berpakaian warna merah dan biru cerah, serta dihiasi rumbai warna-warni yang berkilau setiap kali terkena pantulan cahaya air. Oni bukan ondel-ondel biasa. Ia tidak tinggal di permukaan untuk menari di pesta rakyat, melainkan memilih tinggal di bawah kanal yang mengalir dari pusat kota hingga ke laut utara. Ia memiliki tugas mulia, menjaga kebersihan air, memastikan makhluk-makhluk kecil di dalamnya tetap hidup, dan melindungi dunia bawah kanal dari segala bahaya yang datang dari atas maupun dari dasar air. Air kanal itu sendiri tidak selalu keruh seperti yang banyak orang kira. Di bagian bawahnya, ada lapisan jernih yang memantulkan cahaya biru lembut dari lampu pipa besar yang terpasang di dinding kanal. Lampu itu dibuat oleh para teknisi kota ratusan tahun lalu, tapi kini dijaga oleh Oni dan sahabatnya yang setia. Axolotl Car, mobil amfibi ajaib berbentuk salamander perak yang bisa berenang bebas seperti ikan, dan melaju di jalanan seperti mobil balap. Axolotl Car bukan hanya kendaraan. Ia hidup, berpikir, dan bisa berbicara. Suaranya lembut, bergetar seperti air yang mengalir di sela bebatuan. Badannya licin dan berkilau, dengan sirip lembut di sisi kiri dan kanan, serta dua mata bercahaya yang bisa berubah warna tergantung suasana hatinya. Saat senang, matanya memancarkan warna biru terang seperti safir. Saat waspada, berubah menjadi hijau zamrud. Dan ketika ia marah, yang sangat jarang terjadi, matanya bersinar merah keperakan seperti bara di bawah air. Setiap pagi, Oni dan Axolotl Car berkeliling kanal, memeriksa pipa-pipa besar yang membawa air dari satu bagian kota ke bagian lain. Mereka melayang perlahan di antara pusaran air yang lembut, menyapa ikan-ikan kecil yang berenang sambil menari di arus air. Ikan-ikan itu mengenal Oni sebagai penjaga yang ramah. Kadang mereka menggelitik kaki besar Oni dengan sirip mungil mereka, membuat ondel-ondel itu tertawa kecil. Suaranya bergema di antara dinding kanal seperti dentingan logam yang lembut. Selamat pagi, Pak Oni, seru seekor ikan cupang biru, menundukkan kepala kecilnya. Selamat pagi juga, Nak Cupi, jawab Oni sambil tersenyum. Airnya masih jernih hari ini. Masih, Pak.
Tapi di sebelah timur ada sampah plastik yang nyangkut di jaring lumut. Baik, nanti Bapak bersihkan. Ya. Terima kasih sudah melapor. Begitulah setiap hari Oni menjalani rutinitasnya, seperti petugas lingkungan bawah air yang penuh semangat dan cinta terhadap alam. Ia percaya bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, seperti pesan yang sering ia dengar dari manusia di atas sana, melalui gema masjid yang samar terdengar sampai ke bawah kanal saat adzan berkumandang. Ketika waktu zuhur tiba, Oni menepikan tubuhnya di salah satu ruang besar bawah tanah yang dulu adalah gudang air peninggalan Belanda. Di sana ada ruang kering kecil dengan lantai batu dan lampu alami dari lubang pipa di atasnya. Di sanalah Oni menundukkan kepala, berzikir pelan sambil mengucap, Subhanallah, La ilaha illallah. Setiap kali ia berzikir, air di sekitarnya ikut bergetar lembut, seolah ikut bertasbih bersama. Sementara itu, Axolotl Kar menunggu di luar ruang itu, menjaga pintu masuk agar tidak ada makhluk air lain yang mengganggu. Ia mengeluarkan bunyi, blop-blop, pelan, suara khasnya saat bersabar menunggu. Dari mulutnya keluar gelembung-gelembung kecil yang membentuk tulisan Arab kecil berbunyi, lalu pecah perlahan seperti doa yang terangkat ke permukaan. Di malam hari, kanal bawah tanah itu berubah menjadi pemandangan yang sangat indah. Cahaya biru dari pipa bercampur dengan kilau lampu-lampu kecil yang dipasang oleh Oni di sepanjang dinding. Dari kejauhan, kanal itu tampak seperti langit penuh bintang di bawah air. Kadang, Oni duduk di atas punggung Axolotl Kar, membiarkan kendaraan sahabatnya itu berenang perlahan sambil menikmati pemandangan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang dunia di atas, tentang manusia, tentang langit, bahkan tentang masa depan. Oni, kata Axolotl Kar suatu malam, apa kamu pernah ingin naik ke permukaan lagi? Oni diam sejenak, menatap pantulan dirinya di air. Dulu, aku sering menari di atas sana. Anak-anak tertawa, musik tanjidor berbunyi. Tapi entah kenapa, aku merasa tempatku sekarang di sini. Di bawah, aku bisa melindungi banyak kehidupan kecil. Kalau aku di atas, mungkin tak ada yang menjaga mereka. Axolotl Kar mengangguk, matanya berubah warna menjadi biru tenang. Aku suka cara berpikirmu, Oni. Kamu seperti pahlawan yang tidak butuh tepuk tangan. Oni tertawa kecil. Pahlawan? Haha, aku hanya ondel-ondel biasa yang suka membersihkan lumut. Namun di balik tawa itu, sebenarnya Oni menyimpan rasa rindu. Ia rindu sinar matahari, rindu hiruk-pikuk manusia, dan terutama rindu melihat anak-anak tertawa saat melihat ondel-ondel menari di jalanan. Tapi ia juga tahu, dunia bawah kanal ini kini bergantung padanya. Jika ia pergi terlalu lama, mungkin air akan kembali kotor dan kehidupan kecil di bawah sana akan terganggu. Kadang, saat malam sangat sunyi, Oni berdoa dalam hati. Allah, terima kasih Engkau telah menempatkanku di sini. Jadikan aku penjaga yang sabar, dan beri aku kekuatan untuk terus berbuat baik. Doanya bergema di antara dinding air, terdengar lembut seperti nyanyian gema dari langit. Ikan-ikan pun berhenti berenang sejenak, seolah ikut mendengarkan. Axolotl Kar sering ikut mengaminkan dengan cara uniknya. Ia menembakkan satu gelembung besar dari kepalanya, dan di dalam gelembung itu muncul cahaya putih kecil seperti lentera. Gelembung itu kemudian naik perlahan ke atas permukaan kanal, pecah dengan lembut di udara, menyisakan percikan cahaya yang menenangkan. Selain membersihkan kanal, Oni juga suka memperbaiki pipa air yang rusak. Tangannya yang besar tapi lembut sangat ahli memutar baut besar dan menutup kebocoran dengan bahan alami dari lumut perak, jenis lumut ajaib yang hanya tumbuh di dasar kanal Jakarta. Ia menanam lumut itu dengan hati-hati di dinding pipa, lalu membacakan doa pendek agar tanaman itu tumbuh cepat dan kuat. Bismillahirrohmanirrohim, tumbuhlah dengan izin Allah, wahai lumut penjaga air, ucapnya pelan. Dan benar saja, dalam hitungan detik, lumut itu memanjang seperti benang perak yang hidup, menutup celah dan mengeluarkan aroma segar seperti daun basah. Axolotl Kar mengamati dari samping dengan takjub. Hebat sekali. Setiap kali kamu berdoa, lumutnya langsung tumbuh. Karena doa itu seperti air, Axo, jawab Oni bijak. Ia menghidupkan apapun yang disentuhnya. Kanal bawah tanah itu kadang juga menjadi tempat berkumpulnya makhluk air lain. Udang bercahaya, kepiting bijak,
Kura-kura tua yang suka bercerita tentang masa lalu Jakarta, bahkan belut listrik yang ramah. Mereka semua menghormati Oni sebagai penjaga mereka. Setiap malam Jumat, Oni mengumpulkan mereka di ruang utama kanal. Ia menyalakan lampu pipa menjadi warna hijau lembut, lalu berbicara dengan suara hangat. Teman-teman, ingatlah bahwa air ini bukan hanya tempat kita tinggal. Ini adalah amanah dari Allah. Jika kita menjaganya, Allah akan menjaga kita. Makhluk-makhluk air itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu bersama-sama mereka bernyanyi pelan, lagu bawah air yang lembut seperti zikir. Suatu hari, Axolotl Kar menemukan sesuatu yang aneh. Ia memancarkan cahaya merah dari matanya, tanda bahaya kecil. Oni, lihat itu, katanya, menunjuk ke arah dinding kanal timur. Ada pipa tua yang bergetar pelan, mengeluarkan suara duk, 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 seperti jantung yang berdetak cepat. Oni mendekat, lalu menempelkan telinganya yang besar ke dinding logam itu. Sepertinya ada arus air kuat dari bawah. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi aliran di bawah sana. Axolotl Kar menggerakkan ekornya, membuat pusaran kecil di air. Apakah berbahaya? Belum tentu, jawab Oni. Tapi kita harus hati-hati. Kadang bahaya datang dari hal kecil yang dibiarkan terlalu lama. Namun Oni tidak langsung bertindak. Ia memilih menunggu hingga malam tiba, ketika kanal lebih tenang dan arus air melemah. Di waktu itu, ia bisa menyelam lebih dalam dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari petualangan besar, petualangan yang akan membuat Axolotl Kar menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai robot air pelindung. Untuk sementara, Oni kembali ke pos jaga. Ia menatap pantulan lampu biru di air, lalu berkata pelan, Jakarta di atas mungkin ramai dan penuh cahaya, tapi dunia di bawah ini juga punya keindahannya sendiri. Di sini, aku belajar bahwa meski kita tak terlihat, kebaikan yang kita lakukan tetap berarti. Axolotl Kar menatapnya dengan senyum cahaya di matanya. Dan aku belajar bahwa setiap tetes air yang bersih adalah hasil kerja kerasmu, Oni. Malam itu mereka berdua duduk diam di tengah air yang tenang. Gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan, membawa doa dan harapan dari dasar kanal. Di atas sana, suara adzan Isya terdengar samar. Oni menutup matanya dan berbisik, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cahaya pipa bergetar lembut, seolah kanal ikut bersholawat bersamanya. Begitulah kehidupan Oni di bawah kanal Jakarta, dunia yang tersembunyi, tenang, namun penuh makna. Ia tidak butuh panggung besar untuk dikenal. Baginya, menjaga satu tetes air tetap bersih sudah cukup untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan tanpa ia sadari, di kejauhan sana, pusaran air yang tadi ia dengar kini semakin kuat, seolah memanggil, "Wahai penjaga kanal, waktumu untuk bertindak akan segera tiba." Pagi itu, cahaya matahari mulai menembus lubang-lubang kecil di atas kanal, menuruni air seperti benang emas yang menari. Setiap sinarnya menembus lapisan air biru dan memantul di permukaan tubuh Axolotl Kar yang berkilau perak. Suasana bawah kanal begitu damai. Ikan-ikan kecil berenang santai di sekitar Oni, sementara gelembung udara naik perlahan, menimbulkan suara lembut seperti alunan musik pagi. Oni, si ondel-ondel penjaga kanal, membuka matanya perlahan. Di bawah topeng kayu besar yang menjadi wajahnya, tampak cahaya hangat memancar, bukan dari mata biasa, tapi dari semangatnya yang tulus menjaga kehidupan di bawah air. Ia menepuk lembut sisi tubuh Axolotl Kar. "Axo," panggilnya lembut. "Hari ini kita naik ke permukaan." "Ya. Sudah lama aku tidak melihat langit biru Jakarta." Axolotl Kar, dengan ekor siripnya yang lentur, menggeliat pelan. Cahaya biru di matanya berkilat riang. "Baik, Oni. Tapi hati-hati ya, di atas ramai manusia. Jangan sampai mereka terkejut melihat mobil berbentuk salamander naik dari air." Oni tertawa kecil. Suaranya bergema lembut di ruang air. "Hehe, biarkan saja mereka kagum. Kadang sesuatu yang ajaib bisa mengingatkan manusia betapa luar biasanya ciptaan Allah." Dengan isyarat kecil dari Oni, sirip Axolotl Kar mulai berputar. Air di sekeliling mereka bergulung membentuk pusaran lembut.
Suara mesin ajaib mobil itu berbunyi halus, wum, seperti gabungan dari suara angin dan bisikan air. Bentuk rodanya yang semula bulat kini terurai menjadi sirip transparan. Sirip-sirip itu berputar cepat seperti baling-baling, mendorong tubuh Axolotl Car naik ke atas. Air bergoyang, membentuk jejak berkilau di belakang mereka. Saat mereka naik melewati pipa besar terakhir, cahaya matahari pagi menyambut dari atas. Matahari tampak seperti bola emas yang menembus air, membuat permukaan kanal bersinar seolah pintu menuju dunia lain. Oni memejamkan mata sejenak, menikmati hangatnya sinar itu yang menembus tubuhnya yang besar dan berlapis kain tradisional. Begitu kepala Oni menembus permukaan, udara segar Jakarta langsung terasa. Ia menarik napas panjang, meski tidak butuh udara seperti manusia, tapi kebiasaan itu membuatnya merasa dekat dengan dunia atas. Masya Allah, indah sekali pagi ini, ucap Oni dengan lembut. Axolotl Car muncul perlahan ke permukaan. Air memancar dari sisi tubuhnya, menimbulkan pelangi kecil yang memantul di udara. Bentuknya kini tampak lebih seperti mobil masa depan daripada hewan air. Badannya memanjang, roda berubah menjadi sirip transparan yang masih berputar cepat, menciptakan riak di permukaan air. Anak-anak yang sedang bermain di tepi kanal spontan berhenti dan menatap. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seekor salamander raksasa berkilau perak muncul dari air, membawa ondel-ondel berwarna merah dan biru di atas punggungnya. Salah satu anak berteriak, "Lihat, ondel-ondel dari air." Yang lain tertawa, "Itu mobil, bukan ikan. Tapi kok bisa berenang?" Oni melambaikan tangannya besar-besar. "Assalamualaikum, anak-anak Jakarta," serunya riang. "Aku Oni, ondel-ondel penjaga air bersih." Anak-anak serentak menjawab, "Waalaikumsalam, Pak On," dengan suara ramai dan tawa penuh semangat. Beberapa warga dewasa yang sedang menyapu di pinggir kanal juga berhenti. Mereka tertegun melihat makhluk besar itu tidak menakutkan, malah tersenyum dan mengucap salam. Seorang bapak tua yang biasa memancing bahkan berkata pelan, "Subhanallah, kalau semua penjaga lingkungan seperti dia, air di kota ini pasti selalu jernih." Sementara itu, Axolotl Car dengan sigap mengubah bentuknya. Sirip transparan di sisi tubuhnya menutup dan mengeras perlahan menjadi roda yang berkilau seperti kaca. Dari bagian punggungnya keluar dua lampu ekor kecil berbentuk sirip ikan, memancarkan cahaya biru lembut. Kini, mobil itu bisa meluncur di jalanan di samping kanal, tanpa kehilangan keindahan alaminya. Oni menepuk bahu Axolotl Car. "Ayo kita keliling sebentar. Anak-anak pasti senang melihatmu." "Siap, Kapten Oni," jawab Axo dengan nada main-main. Mobil ajaib itu pun mulai meluncur perlahan di pinggir kanal, ban transparannya menggilap di bawah cahaya matahari. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya gemericik air yang jatuh dari badan mobil. Anak-anak berlari di sisi jalan, mengikuti dari belakang sambil bersorak. "Wah, kayak ikan tapi mobil. Lihat, matanya bisa nyala. Pak Oni, ayo ke sini. Ajarin kami biar airnya nggak kotor lagi." Oni tertawa besar. Suaranya bergema seperti genderang Betawi yang dipukul gembira. "Anak-anak, ingat ya, air yang bersih adalah hidup kita. Kalau kalian mau kanal tetap indah, jangan buang sampah sembarangan." "Baik, Pak Oni," jawab mereka kompak. Salah satu anak kecil mengangkat botol plastik yang ditemukannya di tepi air, lalu melemparkannya ke dalam tong sampah. Semua anak lain menirunya, sambil tertawa riang. Wajah Oni langsung bersinar bangga. "Masya Allah, hebat, kalian anak-anak pintar. Siapa yang cinta kebersihan, itu tanda hatinya juga bersih." Axolotl Car menambahkan dengan suara lembut, "Kalau kita jaga air, air akan jaga kita. Air itu amanah dari Allah, bukan mainan." Anak-anak saling berpandangan, lalu mengangguk mantap. Mereka mulai melihat kanal bukan sebagai tempat kotor, tapi sebagai sahabat yang harus dijaga. Udara pagi semakin hangat. Burung-burung gereja bertengger di kabel listrik, seakan ikut menikmati pemandangan tak biasa itu. Di kejauhan, terlihat sinar matahari memantul dari gedung-gedung kaca tinggi Jakarta. Sementara di bawahnya, Oni dan Axolotl Car meluncur pelan di antara gelombang air yang berkilau keperakan. Oni kemudian berhenti di jembatan kecil.
Dari sana ia bisa melihat bayangan dirinya dan Axolotl Kar di air. Akso, lihat, air hari ini begitu jernih. Seperti kaca. Axolotl Kar mengamati pantulan itu. Ya, Oni, semua ini hasil kerja kerasmu. Tapi juga hasil doa dari makhluk kecil yang hidup di bawah sana. Oni tersenyum. Doa itu seperti aliran air juga. Mungkin kecil, tapi kalau terus mengalir, bisa membersihkan apa saja. Tiba-tiba dari arah kiri kanal terdengar suara tawa beberapa remaja yang sedang melemparkan sampah plastik ke air. Oni segera menoleh. Raut wajahnya yang biasanya hangat menjadi tegas. Anak-anak, lihat itu, katanya pada kelompok bocah yang masih di dekatnya. Kalau satu orang buang sampah, air jadi kotor. Tapi kalau satu orang mau membersihkan, air bisa kembali jernih. Kebaikan juga begitu, selalu dimulai dari satu orang. Ia melangkah pelan ke arah remaja itu. Tubuhnya tinggi dan besar, tapi gerakannya lembut. Hai, nak, jangan buang sampah ke air ya. Air ini tempat kita semua. Kalau airnya sakit, manusia pun akan ikut sakit. Remaja itu sempat malu-malu. Maaf, Pak Oni, kami nggak tahu kalau Bapak bisa keluar dari kanal. Oni tersenyum lebar. Hehe, aku keluar karena air memanggilku. Ia minta dijaga. Salah satu dari mereka memungut kembali sampahnya. Kami janji nggak akan buang lagi, Pak. Bagus, kata Oni sambil menepuk bahunya. Yang penting bukan cuma janji, tapi juga tindakan. Suasana pun berubah hangat lagi. Anak-anak bertepuk tangan, warga yang menonton tersenyum. Oni kemudian melambaikan tangan besar ke arah mereka sambil berseru. Kalau airnya bersih, hidup kita pun jadi indah. Dan seluruh anak menjawab kompak sambil menirukan tangannya. Air yang bersih adalah hidup kita, ah. Suara mereka menggema di sepanjang kanal, membuat burung-burung beterbangan dan air bergelombang kecil seolah ikut bersorak. Di tengah kegembiraan itu, Oni sempat menatap langit. Awan putih berarak pelan di atas gedung-gedung tinggi. Ia merasa tenang. Subhanallah, betapa besar kasih sayang MU. Ya Allah, Engkau izinkan aku menjaga keindahan ciptaan MU. Axolotl Kar berdiri di sampingnya, lampu matanya menyala lembut. Langit dan air selalu saling melengkapi. Oni, air naik jadi awan, awan kembali jadi hujan. Semuanya berputar dalam kehendak Allah. Oni mengangguk pelan. Dan tugas kita adalah menjaga agar putaran itu tetap bersih dan seimbang. Tak lama, sekelompok wartawan lokal datang. Mereka membawa kamera besar dan mulai merekam. Hebat! Ondel-ondel ramah lingkungan muncul di kanal, kata salah satu dari mereka. Oni tersenyum sopan. Saya bukan pahlawan, saya hanya pengingat. Kalau semua warga Jakarta peduli air, kalianlah pahlawan sebenarnya. Video itu kemudian viral. Anak-anak dari berbagai daerah mulai datang ke kanal untuk belajar bersama Oni dan Axolotl Kar tentang menjaga lingkungan. Mereka membuat spanduk bertuliskan, "Air yang bersih adalah hidup kita." Tulisan itu menjadi semboyan baru di kawasan kanal, dicat di dinding-dinding dengan warna biru muda dan hijau laut. Hari-hari berikutnya, Oni dan Axolotl Kar sering naik ke permukaan setiap pagi. Mereka bukan hanya menghibur anak-anak, tapi juga memberi pelajaran berharga. Mereka mengajarkan cara membuat gelembung pelindung mini dari botol bekas untuk menyaring air, mengenalkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dan bahkan menanam lumut air di tepi kanal untuk membantu menyaring kotoran alami. Anak-anak menyebut kegiatan itu sekolah air bersih. Dan setiap kali Oni datang, suara tawa menggema di sepanjang kanal. Ia selalu memulai dengan salam, mengakhiri dengan doa, dan di tengah-tengahnya, selalu menyisipkan kalimat yang kini terkenal di seluruh Jakarta. Air bukan hanya mengalir di sungai, tapi juga mengalir di hati kita. Jika hatimu bersih, air pun akan ikut jernih. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Oni dan Axolotl Kar perlahan kembali turun ke bawah kanal. Anak-anak melambaikan tangan dengan gembira. Dadah, Pak Oni. Dadah, Axel. Datang lagi besok ya. Oni membalas lambaian itu sambil tersenyum hangat. Insya Allah, nak. Selama air masih butuh dijaga, aku akan selalu ada.
Perlahan, mereka kembali tenggelam ke bawah air, meninggalkan jejak riak kecil yang berkilau seperti kaca. Matahari sore memantul di permukaan kanal, membentuk garis cahaya panjang yang seakan mengiringi kepergian mereka. Di dasar air, Oni menatap ke atas, melihat siluet anak-anak yang masih melambaikan tangan dari tepian. Anak-anak itu seperti sinar mentari, katanya pelan. Mereka membuat dunia ini hangat dan penuh harapan. Axolotl menanggapi dengan lembut, dan kamu, Oni, adalah bayangan yang menyejukkan di bawah sinar itu. Oni tertawa kecil. Kalau begitu, kita sempurna, ya? Langit dan air, atas dan bawah, saling melengkapi. Mereka meluncur kembali ke markas bawah kanal, diiringi sinar biru yang berkilau dari pipa dan riak air yang bergetar lembut. Hari itu, Oni merasa bahagia. Ia tahu, dunia atas dan dunia bawah kini mulai saling memahami berkat satu hal sederhana. Senyum, salam, dan air yang bersih. Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna. Awan putih yang sejak pagi menari di atas kanal kini perlahan menjadi abu-abu keunguan. Angin membawa aroma hujan yang lembut, seperti bisikan yang menandakan sesuatu akan terjadi. Di permukaan air, pantulan gedung-gedung tinggi tampak bergetar, bukan hanya karena angin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam sedang bergerak di bawah sana. Oni duduk di atas bahu Axolotl yang mengapung tenang. Ia memandangi air kanal dengan penuh rasa syukur. Subhanallah, ucapnya pelan, hari ini banyak anak yang tidak buang sampah. Air jadi jernih sekali. Axolotl menjawab dengan nada senang. Benar, Oni. Aku bisa merasakan arus airnya lebih ringan. Semua makhluk air di bawah juga bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, muncul riak kecil. Awalnya hanya seperti ombak biasa yang tertiup angin. Tapi dalam hitungan detik, riak itu membesar menjadi pusaran kecil, lalu semakin kuat, semakin besar, hingga seluruh permukaan air mulai berputar. Air terhisap ke tengah, membentuk spiral raksasa yang seolah menelan segala cahaya di sekitarnya. Subhanallah, apa itu? Oni menatap serius, matanya berkilat di balik topeng besar yang menghiasi wajahnya. Axolotl segera mengaktifkan sensor di bagian dadanya. Cahaya biru di tubuhnya berdenyut cepat, menandakan sesuatu yang tidak biasa. Peringatan. Arus anomali terdeteksi di kedalaman 300 meter di bawah kanal. Suara Axo bergema seperti sistem canggih yang tiba-tiba hidup. Getaran halus menjalar dari bawah. Dinding kanal yang biasanya kokoh bergetar lembut seperti jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Batu-batu di tepi kanal bergeser, beberapa daun kering jatuh ke air dan terseret pusaran. Anak-anak yang masih bermain di pinggir kanal spontan menatap dengan cemas. Pak Oni, airnya muter. Kenapa, Pak? Oni melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka menjauh. Cepat, semua mundur ke belakang. Ini arus berbahaya. Warga sekitar ikut panik. Suara teriakan kecil bercampur dengan gemuruh air. Dalam waktu singkat, kanal yang tadi tenang kini berubah menjadi pemandangan yang menakjubkan sekaligus menegangkan. Axolotl bergerak cepat. Siripnya terbuka lebar, menstabilkan posisi agar mereka tidak terseret ke pusaran. Arus ini tidak alami, Oni, katanya tegas. Ada sesuatu di bawah yang membangunkannya. Oni menatap ke air yang kini memancarkan warna biru neon bercampur ungu. Cahaya itu menyebar, menari-nari seperti aurora di dasar laut. Cahaya ini, aku pernah melihatnya dulu, gumam Oni perlahan. Ketika aku masih penjaga muda di bawah kanal tua. Axolotl menatapnya melalui layar kokpit. Kau tahu apa artinya, Oni? Oni mengangguk pelan. Itu tanda. Ada sesuatu yang dulu terkunci di dasar kanal, dan kini mulai bangun. Air di sekitar mereka mulai bergolak lebih keras. Suara, terdengar berat dari kedalaman, seperti napas makhluk besar yang baru terbangun setelah tidur lama. Getaran merambat ke seluruh kanal, membuat ombak kecil memukul sisi beton. Warga di tepi kanal mulai berlari ke tempat aman. Namun Oni tidak mundur. Ia menatap lurus ke pusat pusaran. Axo, kita tidak boleh biarkan ini naik ke permukaan. Kalau makhluk itu bangun sepenuhnya, kanal bisa meluap dan membanjiri kota. Siap, Oni.
Aku aktifkan mode sonar pelindung. Cahaya di dada Axolotl Car tiba-tiba menyala lebih terang. Bentuk simbol di tengahnya, yang menyerupai bunga teratai bercahaya, mulai berputar. Dari simbol itu keluar gelombang energi biru muda yang menyebar ke seluruh permukaan air. Suara lembut namun kuat terdengar, seperti gema dari alam lain. Allahu Akbar, bisik Oni spontan, karena cahaya itu terasa bukan hanya teknologi, tapi juga keajaiban yang menyatu dengan niat baik. Axolotl Car menampilkan data di layar, pusat pusaran semakin aktif. Energi negatif meningkat. Aku mendeteksi sumber berupa logam tua dan aliran listrik alami. Oni terkejut. Logam tua? Jangan-jangan itu peninggalan dari masa pembangunan kanal kuno. Kanal Jakarta memang punya sejarah panjang. Konon, di masa lalu, pernah ada sistem pembuangan air bawah tanah yang sangat dalam dan misterius. Sisa peninggalan insinyur yang mencoba mengendalikan banjir, tapi gagal karena ada sesuatu yang mengganggu di dalamnya. Beberapa orang tua bahkan percaya bahwa ada makhluk penjaga yang tertidur di bawah kanal, menunggu waktu untuk bangun kembali. Dan kini, legenda itu tampaknya menjadi nyata di depan mata Oni. Pusaran makin besar, warnanya semakin pekat, biru neon bercampur ungu gelap, seperti aurora yang berputar dalam air. Kilatan cahaya menyambar ke atas, membuat permukaan air terlihat seperti kaca retak. Masya Allah, ini bukan pusaran biasa, gumam Oni. Ini energi dari dalam bumi yang terganggu. Axolotl Car memproyeksikan peta 3 dimensi. Terlihat garis-garis arus air berwarna biru terang yang mengalir di bawah tanah kota. Tapi di tengah peta itu ada satu titik merah besar, sumber gangguan. Kalau titik ini terus tumbuh, kanal bisa pecah. Seluruh kota bisa kebanjiran, kata Axo. Oni mengepalkan tangan. Kita harus turun ke sana. Axolotl Car membuka panel belakangnya. Dari dalam muncul kursi kokpit transparan. Oni melangkah masuk, duduk tegak dengan wajah penuh tekad. Bismillahirrohmanirrohim, ucapnya mantap. Simbol di dada Axolotl Car menyala semakin kuat. Seluruh tubuh mobil berubah, logamnya mencair seperti air perak yang hidup. Siripnya memanjang menjadi sayap pelindung, dan dari bagian bawahnya keluar semacam ekor tenaga air yang berputar. Mode amfibi penuh aktif, kata Axo. Bersiap, Oni, kita menyelam ke pusat pusaran. Mobil itu mulai menukik ke dalam air. Suara mesin bergabung dengan gemuruh pusaran, membentuk simfoni futuristik yang menggema di kanal. Cahaya kota perlahan memudar di atas mereka, digantikan oleh kegelapan biru keunguan di bawah. Di tengah perjalanan, Oni bisa melihat dinding kanal bergetar lembut, seolah hidup. Batu-batu di sekeliling mereka bercahaya samar, seperti ada aliran energi yang mengalir di dalamnya. Subhanallah, indah sekali, tapi juga menakutkan, gumamnya. Keindahan sering menyimpan misteri, Oni, jawab Axo. Tapi Allah menciptakan semua dengan keseimbangan. Jika ada yang rusak, pasti ada cara memperbaikinya. Semakin dalam mereka turun, semakin kuat arus yang berputar di sekitar. Air mulai bercahaya neon, memantulkan pola seperti ukiran di dinding. Lalu, tiba-tiba, Oni melihat sesuatu di bawah sana, bayangan besar, panjang, seperti ular air, tapi terbuat dari logam tua dan lumut besi. Matanya berkilau merah redup. Itu dia, bisik Oni. Makhluk dari bawah kanal. Makhluk itu tampak bergerak perlahan, namun gerakannya membuat arus di sekitar bergejolak hebat. Ia seperti raksasa logam yang hidup dari sisa energi mesin zaman dulu. Axo, deteksi bentuknya. Tidak dikenal. Tapi tubuhnya mengandung campuran logam, alga, dan energi elektromagnetik alami. Kemungkinan besar, sisa dari eksperimen bawah tanah masa lalu. Makhluk itu membuka matanya lebar. Dari dalamnya keluar cahaya ungu yang tajam, menembus air seperti laser. Arus air berubah arah, membentuk gelombang berputar yang mendorong Axolotl Car mundur beberapa meter. Oni menahan diri agar tidak panik. Ingat, Axo, kita tidak boleh menyerang dulu. Kita jaga, bukan menghancurkan. Baik, Oni. Tapi kita harus bertahan. Axolotl Car membentuk perisai gelembung besar di sekeliling mereka.
Gelembung itu berkilau seperti kaca transparan yang memantulkan warna-warna aurora. Gelombang besar menerpa gelembung, tapi perlindungan itu tetap utuh. Sementara itu, Oni menutup matanya sejenak, mengingat satu ayat yang dulu sering ia dengar dari guru tua di kampung Betawi. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hidupkan bumi yang telah mati. Quran Surat Al-Ankabut 63. Ayat itu menggema dalam hatinya, mengingatkannya bahwa air bukan hanya unsur alam, tapi juga tanda kehidupan dan rahmat Allah. Oni berbisik, kalau air bisa menghidupkan yang mati, mungkin makhluk ini juga hanya butuh diarahkan, bukan dimusuhi. Ia menekan tombol di panel kokpit. Akso, sambungkan gelombang sonar ke aliran energi makhluk itu. Axolotl Car memancarkan sinar biru muda ke arah makhluk besar itu. Gelombang lembut menyentuh tubuh logam berlumut itu, dan sesaat kemudian, makhluk itu berhenti bergerak. Matanya berkedip pelan. Dari dalam tubuhnya terdengar suara rendah, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Aku, siapa? Suaranya berat, bergetar melalui air. Oni menjawab lembut, kau penjaga air, sama sepertiku. Tapi kau tertidur terlalu lama. Makhluk itu diam. Cahaya merah di matanya perlahan berubah menjadi biru. Pusaran air mulai melambat. Warna ungu yang tadinya menakutkan kini berubah menjadi cahaya lembut, menyelimuti seluruh kanal dengan kilau tenang. Axolotl Car melaporkan, energi negatif menurun. Tekanan arus stabil. Bahaya telah berkurang. Oni menghela napas panjang. Alhamdulillah, semua kembali tenang. Mereka berdua memandangi makhluk besar itu yang kini diam, seperti patung raksasa yang kembali tidur. Tapi kali ini, ia tidak berbahaya, justru tampak damai. Oni menatapnya sambil berdoa pelan, Ya Allah, jagalah ciptaan MU ini. Jadikan air tetap sumber kehidupan, bukan sumber bencana. Axolotl Car menambahkan dengan suara lembut, kadang bahaya datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Oni tersenyum kecil. Benar, Akso. Dan hari ini, kita semua diingatkan bahwa keseimbangan alam adalah tanggung jawab kita semua. Mereka pun naik perlahan kembali ke permukaan. Warna biru neon dan ungu di sekitar mereka kini berubah menjadi gradasi indah seperti aurora air. Dari kejauhan, anak-anak yang tadi ketakutan kini melihat ke kanal dengan takjub. Lihat, Pak Oni berhasil, teriak salah satu bocah. Airnya jadi indah kayak pelangi. Oni melambaikan tangan dari dalam air. Ingat ya, anak-anak, semua ini bukan karena aku, tapi karena Allah yang menjaga air dan hati kita. Kalau hati bersih, air pun ikut jernih. Langit Jakarta kembali cerah. Sinar senja berwarna oranye menembus permukaan air, membuat seluruh kanal tampak seperti cermin yang memantulkan harapan baru. Dan di dasar kanal, makhluk penjaga itu beristirahat tenang, dikelilingi cahaya biru lembut. Ia tidak lagi menjadi ancaman, tapi menjadi simbol keseimbangan, hasil keberanian, doa, dan kasih sayang seorang ondel-ondel bernama Oni dan sahabat setianya, Axolotl Car. Bersiap, Axolotl mode robot. Seru Oni dengan suara lantang yang bergema di seluruh kanal bawah tanah Jakarta. Suara itu menggema di antara pipa-pipa besar yang mengalirkan air bersih, berpantulan dari satu sisi ke sisi lain seperti gema dari dunia logam yang hidup. Axolotl Car, mobil amfibi berbentuk salamander perak yang selama ini menjadi sahabat Oni, mulai bergetar lembut. Cahaya biru dari simbol di dadanya semakin terang, seperti detak jantung yang penuh semangat. Permukaannya yang sebelumnya tampak seperti logam halus kini mulai bergerak, bergelombang, dan memantul seperti air raksa yang hidup. Dari tubuhnya, terdengar bunyi, klik, krek, krak, perpaduan antara suara mesin dan cipratan air. Roda-rodanya terlipat perlahan ke dalam tubuh, lalu keluar dari sisi lainnya sebagai sirip raksasa transparan yang berpendar lembut. Sirip itu bukan sekadar alat gerak, tapi berubah menjadi sayap pelindung yang bisa memantulkan cahaya dari atas kanal. Permukaan air bergetar karena energi yang memancar dari tubuh robot. Semburan uap air muncul dari celah-celah logamnya, seperti nafas naga laut yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Oni berdiri tegak di dalam kokpit transparan yang terletak di dada sang robot. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kanal di sekitarnya.
Panel-panel kontrol di depannya menyala dengan warna biru neon dan ungu lembut, menampilkan gelombang sonar yang bergerak cepat, memetakan kedalaman kanal dan arah datangnya bahaya. Di layar utama, Oni melihat bayangan hitam besar yang berputar-putar di bawah mereka. Itu dia sumber pusaran airnya, gumamnya dengan nada tegas namun penuh kekaguman. Axolotl Car kini sepenuhnya berubah menjadi robot Axolotl, mengangkat tangannya yang besar. Dari sela jari-jari logam cairnya, muncul kilauan gelembung cahaya. Makin lama makin banyak, hingga membentuk bola energi besar yang tampak seperti mutiara air bercahaya. Meriam gelembung, aktifkan, teriak Oni sambil menekan tombol merah di panel kokpit. Menggema keras. Semburan gelembung besar melesat dari tangan robot itu, membentuk lapisan pelindung raksasa di sekitar Oni dan kanal. Gelembung itu tak seperti gelembung biasa, warnanya berlapis, biru muda di luar, ungu lembut di tengah, dan putih bersinar di inti. Saat meluncur, ia menimbulkan percikan air kecil yang berpendar seperti bintang. Anak-anak di tepi kanal yang menyaksikan dari jauh bertepuk tangan dan berteriak kegirangan. "Wow, robot Axolotl-nya hidup," teriak salah satu dari mereka sambil menunjuk ke langit. Sementara itu, Oni memutar tuas pengendali untuk menyeimbangkan tekanan air di sekitarnya. Ia tahu bahwa perubahan menjadi robot bukan hal sepele, energi besar yang digunakan bisa memengaruhi arus kanal. Namun Oni bukan ondel-ondel biasa. Di balik wajahnya yang penuh warna, terdapat semangat pelindung kota dan cinta pada alam. Ia menatap layar sonar lagi, melihat gelombang bergetar tak beraturan di dasar kanal. "Masih ada sesuatu di bawah sana," katanya pelan, namun suaranya mantap. Axolotl robot membalas dengan getaran lembut, seolah mengerti perintah tuannya. Robot itu menurunkan satu lutut ke dasar kanal, tubuhnya tegak dengan tangan kanan terangkat, siap menembakkan gelembung berikutnya. Dari dalam kokpit, Oni dapat merasakan kekuatan besar mengalir dari inti energi robot. Cahaya biru merambat dari dada robot ke seluruh tubuhnya, membuat logam cair di permukaannya berkilau seperti ombak yang hidup. Seketika, suasana kanal berubah, tidak lagi hanya air yang berputar, tapi juga energi kehidupan yang menyatu antara manusia dan mesin. Seekor ikan kecil melompat dari air, dan gelembung pelindungnya menyalakan warna-warni lembut di udara. Semua tampak seperti tarian air dan cahaya. "Lihat, Axo," ucap Oni, memanggil sahabatnya dengan nama panggilan yang akrab. "Air bukan hanya tempat kita hidup, ia juga sahabat yang perlu dijaga." Robot Axolotl menundukkan kepala, dan di matanya yang besar tampak pantulan sinar jingga dari permukaan. Sebuah gerakan kecil, namun penuh makna. Tiba-tiba, sonar mendeteksi peningkatan tekanan di bawah kanal. Garis-garis di layar melonjak drastis. "Bahaya meningkat. Arah jam 6 bawah," seru Oni. Ia memutar tuas kanan, dan Axolotl robot segera merespons. Sayap pelindungnya terbuka seperti cangkang, lalu berputar cepat menciptakan pusaran angin bawah air yang menahan arus deras. "Pertahankan stabilitas," perintah Oni, tangannya bergerak cepat di atas panel kontrol. Setiap gerakan Oni diikuti cahaya yang menari di permukaan robot, seolah antara manusia dan mesin memiliki hubungan telepati yang kuat. Robot itu lalu menembakkan beberapa gelembung kecil ke dasar kanal. Setiap gelembung meledak pelan, mengeluarkan gelombang sonar untuk memetakan bahaya. Di layar muncul bentuk aneh seperti makhluk besar yang bergerak lambat. Namun Oni tidak gentar. "Kita akan melindungi kanal ini, bersama-sama," ucapnya dengan suara lembut, tapi penuh kekuatan. Dari luar, warga yang menonton melihat pemandangan luar biasa. Raksasa air perak berdiri di tengah kanal, memantulkan cahaya dari atas kota Jakarta. Siripnya bergetar lembut, menciptakan percikan air seperti hujan ringan. Di sekitar robot, gelembung pelindung besar memantulkan warna langit. Anak-anak menatap takjub, sementara orang dewasa berbisik-bisik antara takut dan kagum. Namun Oni tetap fokus. "Kita bukan hanya robot, kita penjaga kehidupan," katanya sambil menatap ke arah dasar air. Dalam hening yang menegangkan, suara gluk-gluk-gluk terdengar, arus yang tadi liar kini mulai melemah. Axolotl robot menurunkan meriamnya, memeriksa tekanan air kembali normal. Di layar, garis-garis sonar mulai menurun, menunjukkan keadaan aman. Oni tersenyum lega.
Ia tahu transformasi itu berhasil, bukan hanya menyelamatkan kanal dari bahaya, tapi juga menunjukkan kekuatan kerjasama antara manusia dan teknologi. Ia menekan tombol di tengah kokpit, dan meriam gelembung memancarkan satu tembakan terakhir. Gelembung pelindung raksasa yang perlahan naik ke permukaan, membentuk kubah transparan di atas kanal. Gelembung itu melindungi warga dari semburan air yang tersisa, membuat semua orang merasa aman. Di dalam kubah itu, sinar matahari menembus dan membentuk pelangi kecil di udara. Anak-anak berteriak kegirangan, "Pelangi air! Pelangi air dari Oni!" Oni menatap keluar dari kokpit, wajahnya diterangi sinar lembut pagi hari yang menembus air. "Kita berhasil, Akso," ucapnya lirih. Robot itu merespons dengan cahaya kecil di matanya, seperti senyuman. Dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Air, cahaya, dan logam bersatu dalam keharmonisan. Namun, Oni tahu bahwa tugasnya belum selesai. Di balik kedamaian, kanal selalu menyimpan rahasia. Ia menatap dalam layar sonar, memastikan tidak ada ancaman lain yang tersisa. Di kejauhan, terlihat siluet ikan-ikan kembali berenang dengan tenang, menandakan keseimbangan alam mulai pulih. Oni menatapnya lama, lalu menghela napas lega. "Air adalah kehidupan. Menjaganya adalah kewajiban kita semua," katanya lembut. Di permukaan, warga bersorak memanggil namanya. "Hidup Oni! Hidup Axolotl!" Oni hanya tersenyum sambil memberi hormat dari balik kokpit. Di balik senyum itu, ada rasa syukur mendalam, karena hari itu, ia tidak hanya menyelamatkan kanal, tapi juga mengingatkan manusia bahwa teknologi dan alam bisa bersahabat. Robot perlahan kembali ke bentuk mobil amfibi. Logam cair yang menutupi tubuhnya mengalir kembali, membentuk roda, lampu, dan permukaan salamander peraknya. Dalam beberapa detik, yang tadinya raksasa megah kini berubah menjadi mobil kecil lucu dengan mata besar dan senyum di bemper depannya. Axolotl mengeluarkan suara, blop, kecil, seolah tertawa. Oni tertawa juga. "Akso, kau luar biasa," katanya sambil menepuk dashboard. Sinar matahari pagi kini menyinari seluruh kanal. Air yang tadinya bergejolak kini tenang, memantulkan langit Jakarta yang biru. Di udara masih berputar sisa-sisa gelembung pelindung, pecah perlahan, mengeluarkan cahaya kecil seperti bintang jatuh. Oni memandangi semua itu dengan rasa kagum dan haru. "Ini bukan sekadar keajaiban teknologi," bisiknya, "ini bukti bahwa persahabatan dan niat baik bisa mengubah dunia." Dan di bawah cahaya lembut pagi itu, Oni dan Axolotl melaju pelan menuju pangkalan rahasia mereka di bawah kanal. Di belakang mereka, hanya tersisa riak air kecil dan pantulan warna perak yang memudar perlahan, tapi meninggalkan jejak harapan yang abadi di hati setiap orang yang melihatnya. Perlahan, suara gemuruh air yang tadinya menggelegar mulai mereda. Arus deras yang sempat mengguncang seluruh kanal kini berubah menjadi aliran tenang, mengalun lembut seperti lagu pengantar pagi. Dari kedalaman kanal, pusaran air raksasa yang sebelumnya mengancam kini memudar, terserap ke dasar, meninggalkan hanya riak-riak kecil di permukaan. Udara yang sebelumnya berat dan tegang kini terasa ringan, segar, dan penuh kehidupan. Robot Axolotl berdiri tegak di tengah kanal, tubuh logam peraknya memantulkan cahaya mentari yang baru muncul di ufuk timur. Sisa embun pagi yang menempel di permukaan air tampak berkilauan seperti taburan kristal. Di sekitar robot, gelembung pelindung raksasa yang tadi ditembakkan oleh Oni masih berputar pelan, memantulkan warna jingga muda dan biru langit yang berpadu indah. Di dalam gelembung-gelembung kecil yang melayang di udara, bayangan wajah warga terlihat jelas. Anak-anak tersenyum lebar, beberapa bahkan menempelkan tangan mereka di permukaan gelembung, terpana oleh keindahan warnanya. Seorang ibu menggendong bayinya sambil menatap kagum ke arah raksasa perak itu. "Subhanallah, betapa menakjubkan ciptaan MU," bisiknya lirih. Suaranya bergema lembut, menyatu dengan gemericik air dan hembusan angin pagi. Oni, dari dalam kokpit transparan di dada robot, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya yang biasanya tegas kini lembut, memantulkan rasa syukur dan haru. Ia mengusap panel kendali robot, yang kini berpendar tenang, seperti jantung sahabat yang baru saja menyelesaikan misi besar. "Terima kasih, Akso," ucapnya pelan. "Kita berhasil melindungi mereka lagi."
Axolotl robot menjawab dengan kedipan cahaya lembut dari matanya. Seolah mengerti perasaan Oni, ia menundukkan kepala sedikit, sebuah isyarat persahabatan sejati antara makhluk buatan dan penjaga manusia. Perlahan, Oni mematikan mode tempur. Lampu-lampu biru di sepanjang tubuh robot meredup satu persatu, berganti warna menjadi perak alami yang berkilau lembut. Suara mesin besar berhenti bergemuruh, digantikan oleh suara alam. Burung-burung yang mulai berkicau, suara ombak kecil yang memukul dinding kanal, dan tawa warga yang lega. Gelembung pelindung mulai pecah perlahan, namun bukan dengan ledakan, melainkan seperti bunga mekar yang larut dalam udara. Dari setiap gelembung yang pecah, keluar cahaya kecil berbentuk bintang yang naik ke langit, seperti doa yang terbang ke hadapan Allah. "Lihat, Bunda!" teriak seorang anak dari tepi kanal sambil menunjuk ke udara. "Bintangnya turun." Sang ibu tersenyum lembut. "Itu bukan bintang, Nak. Itu berkah dari Allah, karena kita bersama-sama menjaga air yang telah Ia ciptakan." Oni tersenyum mendengar percakapan itu. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia lalu menatap ke arah matahari yang perlahan muncul dari balik gedung-gedung tinggi di Jakarta. Sinar jingganya menembus sisa kabut kanal, membuat semuanya terlihat seperti dunia dari mimpi, tenang, hangat, dan penuh harapan. "Kalau kita bersatu dan menjaga ciptaan Allah, dunia akan tetap indah," kata Oni dengan suara pelan namun dalam. Kalimat itu keluar dari hatinya, bukan sekadar ucapan, tapi keyakinan yang ia genggam seumur hidupnya. Kata-kata itu bergema di kanal, terbawa angin, dan entah bagaimana terdengar oleh semua orang yang ada di sana. Seorang kakek yang duduk di tepi air menunduk, meneteskan air mata bahagia. "Benar sekali, Nak Oni. Allah tidak menciptakan air untuk disia-siakan. Ia menciptakannya untuk dijaga, karena air adalah rahmat bagi seluruh makhluk." Anak-anak menatap kakek itu, lalu menatap Oni. Mereka tersenyum, dan serempak berteriak, "Kami akan menjaga air juga, Oni." Oni tertawa kecil dari dalam robotnya, lalu melambaikan tangan besar robot Axolotl ke arah mereka. Lambaian itu membuat riak air lembut yang menggoyangkan bayangan matahari di permukaan kanal. Sementara itu, cahaya jingga dan biru di langit mulai bercampur sempurna. Awan-awan tipis memantulkan warna lembut yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Seakan langit dan air bersekongkol untuk menghadirkan kedamaian baru setelah badai yang mengguncang. Seekor burung bangau melintas di atas kepala, mengepakkan sayapnya perlahan. Ia berputar sekali di atas kepala Oni dan robot Axolotl, lalu terbang menuju arah matahari terbit, seolah mengabarkan kepada dunia bahwa semua sudah kembali damai. Axolotl robot menunduk pelan ke arah permukaan air, dan dalam kilatan cahaya lembut, tubuh raksasanya mulai berubah. Sirip-sirip pelindung kembali menyatu, sayapnya menutup, logam cairnya bergerak lembut seperti arus air yang pulang ke sumbernya. Dalam beberapa detik, sang robot kembali menjadi Axolotl Car, mobil amfibi perak yang mengilap. Roda-rodanya keluar perlahan, dan permukaan tubuhnya kembali seperti semula, berkilau lembut di bawah sinar mentari. Oni melangkah keluar dari kokpit melalui pintu atas mobil. Ia berdiri di atas Axolotl Car yang kini mengapung tenang di permukaan kanal. Angin pagi meniup lembut rambut dan kain kostumnya. Di balik topeng ondel-ondel itu, ada wajah penuh senyum dan rasa syukur mendalam. Ia menatap sekeliling, warga, anak-anak, burung-burung, bahkan gelembung-gelembung kecil yang masih menari di udara. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Semua kembali seperti semula. Terima kasih, ya Allah, atas keselamatan dan keindahan ini." Satu demi satu warga mulai bertepuk tangan. Mereka bersorak memanggil nama Oni dan Axolotl Car. "Hidup Oni! Hidup penjaga kanal! Terima kasih, Axolotl Car!" Suara itu menggema di antara dinding beton, lalu memantul naik ke langit biru. Bahkan langit pun seakan ikut tersenyum mendengarnya. Di sisi kanal, seorang anak kecil membawa papan bertuliskan, "Terima kasih Oni." Ia mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Kami janji tidak akan buang sampah ke air lagi." Oni tersenyum dan mengangguk. "Itu janji yang hebat, Nak. Ingatlah, air yang kau jaga hari ini adalah kehidupanmu besok." Kemudian Oni menyalakan kembali Axolotl Car.
Mesin lembut itu berdengung halus, seperti suara ikan yang bernyanyi di bawah air. Mobil itu melaju perlahan di sepanjang kanal, meninggalkan riak air berbentuk hati di belakangnya. Di sepanjang jalan air itu, warga berdiri di tepi, melambai-lambaikan tangan. Beberapa bahkan melempar bunga melati ke permukaan air, tanda syukur dan terima kasih mereka. Bunga-bunga itu mengalir perlahan di atas air, berpadu dengan sinar matahari pagi yang lembut. Ketika Oni menatap ke belakang, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Kanal Jakarta, yang sering dianggap kotor dan suram, kini tampak indah seperti lukisan. Airnya memantulkan langit jingga dan biru muda, penuh warna kehidupan. Ia sadar, keajaiban bukan datang dari robotnya semata, melainkan dari hati manusia yang mau berubah, mau bersyukur, dan mau menjaga karunia Allah. Ia menatap langit dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jadikanlah kami hamba MU yang senantiasa menjaga ciptaan MU. Jangan biarkan kami lalai terhadap air yang menjadi rahmat bagi bumi. Jadikanlah kami bersatu dalam kebaikan, dan lindungilah kota ini dari bahaya." Saat doa itu terucap, angin berhembus lembut, membawa aroma air segar dan bunga melati dari tepi kanal. Anak-anak yang masih menonton dari tepi berlari mengikuti arah Axolotl Car. Mereka tertawa, berlari di sepanjang jalan air, mencoba menyamai kecepatan mobil ajaib itu. Oni melambai dari atas kendaraan sambil berseru, "Jaga kebersihan, ya. Jangan buang sampah ke sungai. Air adalah sahabat kita." Suara tawa anak-anak membalasnya, menggema di antara gedung-gedung yang mulai diterangi matahari. Beberapa saat kemudian, Oni berhenti di ujung kanal, tempat di mana air mengalir ke arah laut. Ia memandangi aliran air yang perlahan membawa sisa gelembung pelindung, bunga melati, dan cahaya pagi. Begitu tenang, gumamnya, inilah arti kedamaian yang sesungguhnya. Bukan ketika tak ada ancaman, tapi ketika hati kita damai karena tahu kita sudah berbuat baik. Axolotl Car mengeluarkan suara lembut seperti desahan puas. Oni tersenyum dan mengeluskap mobilnya. "Ya, Axo, kita sudah lakukan yang terbaik. Sekarang biarkan alam beristirahat." Sinar matahari naik lebih tinggi, memantulkan warna jingga yang berubah menjadi emas. Kanal kini berkilau seperti lautan cahaya. Burung-burung beterbangan, suara gamelan dari kejauhan terdengar samar, mungkin dari warga yang bersyukur dan menabuhnya sebagai tanda kemenangan. Semuanya terasa indah dan sempurna. Oni menutup matanya sebentar, merasakan damainya udara pagi itu. Ia tahu, perjuangan menjaga kanal belum berakhir, tapi hari ini mereka telah memberi contoh bahwa manusia dan teknologi bisa bekerja bersama untuk kebaikan. Ketika ia membuka mata, ia menatap ke arah langit. Seekor burung kecil terbang melewati matahari, meninggalkan siluet indah. "Sampai jumpa, sahabat-sahabatku," bisiknya. "Teruslah menjaga air, agar esok tetap ada kehidupan." Dan begitu Oni melanjutkan perjalanan dengan Axolotl Car ke arah matahari pagi, suara gemericik air mengikuti mereka seperti lagu penutup dari kisah besar. Kanal Jakarta kembali damai, kembali hidup, dan kembali menjadi cermin harapan bahwa selama manusia mau bersatu, mau bersyukur, dan mau menjaga ciptaan Allah, dunia ini akan selalu memiliki cahaya baru di setiap paginya. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah ondel-ondel Oni dan Axolotl Car hari ini gelombang air. Semoga kisah ini bikin kita makin semangat bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, serta ingat untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberi husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum tepat jawabannya, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, request judul ondel-ondel apa lagi yang ingin kalian lihat di episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sepatu.